Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita memulai pagi yang baru, hari yang baru di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Selain kita membuka hari ini kita juga membuka bulan, di bulan yang baru, bulan Oktober. Semoga di bulan yang baru ini dengan segala macam harapan, keinginan, kemudian doa yang kita panjatkan di hari ini juga menjadi sebuah awal yang indah untuk kita semua. Dan tentunya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita dan juga untuk kehidupan bersama di dalam kebersamaan kita dengan siapapun. Hari ini di dalam gereja kita bersama-sama juga memperingati peringatan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pelindung misi. Hari ini bacaan Injil yang kita dengar adalah dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Anda semua boleh membuka Injilnya atau kitab suci Anda, bisa dari kitab suci ataupun juga mungkin dari handphone Anda. Silakan Anda buka dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan Injil ini untuk Anda semua. Semoga Injil ini juga menjadi Injil yang indah untuk kita mulai hari ini dengan semangat, kemudian juga dengan inspirasi bersama dengan Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pernahkah di dalam pengalaman dan perjalanan hidup kita sampai pada suatu masa di mana kita ingin kembali ke masa kecil yang kalau kita pikir-pikir, masa itu tidak banyak masalah, tidak banyak hal yang harus menjadi tanggung jawab kita, atau hanya sekedar ingin hidup dalam kesederhanaan pemikiran seorang anak kecil. Mungkin ada sebagian dari kita yang pernah merasakannya, atau minimal ingin kembali ke masa itu hanya sekedar untuk mengenang momen indah di masa yang sudah berlalu dan hanya tinggal jadi kenangan. Namun, bagaimanapun itu hanya akan berhenti pada angan dan harapan saja. Karena nyatanya semua akan terus berjalan, menjadi memori atau gambar dalam bingkai foto dan lembaran kertas tebal. Manusia akan semakin tumbuh, menjadi besar, hingga akhirnya menjadi tua dalam balutan fisik dan usia. Tapi bolehlah kalau khusus hari ini di awal hari dan awal bulan, saya mengajak kita semua untuk kembali ke masa itu. Atau hari ini minimal mari kita lihat anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Mungkin Anda yang masih punya anak-anak kecil, atau mungkin yang sudah punya cucu, Bapak Ibu yang sudah punya cucu, atau mungkin Anda yang berelasi, kemudian berinteraksi bersama dengan anak kecil, misalnya Anda yang jadi pengajar, jadi guru. Mari kita melihat mereka hari ini. Bagaimana mereka menjalani hidup dengan begitu sederhana. Tidak banyak yang jadi kegundahan dan pergulatan yang mereka rasakan. Mereka hanya ingin bermain, menikmati sebatang coklat atau segelas susu hangat di pagi hari ini. Kalaupun mereka menangis, mungkin itu hanya karena ada mainan yang hilang atau sekedar bertengkar dengan teman sepermainan. Mereka begitu sederhana. Tidak ada rasa ingin mengalahkan orang lain atau mungkin prasangka buruk pada sesama, apalagi pada Tuhan yang masih begitu jauh dari benak, dari akal, dari pemahaman mereka. Hal ini jauh dari kita yang semakin dewasa.
Kadang kita banyak mewarnai hidup kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kemudian juga dengan kegamangan hidup. Kadang kita lupa untuk menjalani hidup secara sederhana. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup, termasuk prasangka buruk yang ada dalam benak kita. Semakin dewasa dan bertambah umur, kita juga makin kompetitif. Kita ingin menang, tak mau kalah dari yang lain. Kita ingin jadi yang utama, menonjol dan jadi yang pertama, tak mau terkalahkan siapapun juga. Mungkin inilah yang membuat Tuhan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mau menjadi seperti anak kecil yang tidak memusatkan dirinya pada kompetisi untuk jadi yang utama, mengalahkan sesama demi tujuan yang belum tentu mulia. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sederhana, tidak lalu mewarnai diri kita dengan kekhawatiran, kemudian juga dengan prasangka buruk. Bahkan kerap kali sebagai orang dewasa, sadar atau tidak kita itu berprasangka buruk pada Tuhan. Kerap kali kita tidak yakin bahwa Tuhan akan bekerja dan menyertai hidup kita. Kerap kali sebagai seorang manusia dewasa kita merasa saya bisa melakukannya sendiri tanpa lalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sebagai orang dewasa, kerap kali kita malah semakin jauh dari Tuhan dengan berbagai macam hal yang kita kerjakan. Kerap kali kita juga punya banyak alasan untuk tidak berdoa. Mungkin alasannya karena bekerja, karena kesibukan, karena mungkin rutinitas yang lain atau apapun itu. Maka semoga di pagi hari ini kita memulai hari dengan melibatkan Tuhan di dalam doa kita. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita sebentar menghela nafas, mengatakan syukur pada Tuhan, hari ini saya masih hidup. Tuhan, sertai saya hari ini untuk menjalani hari ini. Menjadi seperti anak kecil berarti kita mau hidup secara sederhana, tidak banyak berprasangka, apalagi berprasangka buruk pada Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan segala macam harapan, kemudian mimpi dan doa Anda. Semoga hari ini juga menjadi hari yang penuh berkat untuk Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Semoga Anda, kita semua, di dalam perjumpaan kita dengan siapapun juga dapat berbagi berkat itu kepada mereka. Semanggi, semangat pagi hari ini. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai Anda dan Tuhan Anda. Selamat pagi dan semangat untuk kita semua.